Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dari kelas AK 502. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dampak dan Tantangan Sistem Informasi Akuntansi. Dalam makalah ini terdapat 4 poin utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai membahas poin pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang penulisan makalah ini yaitu perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam bidang akuntansi. Sebelumnya, perusahaan mengandalkan pencatatan secara manual untuk mencatat transaksi keuangan. Namun dengan adanya komputer dan perangkat lunak akuntansi, proses pencatatan menjadi lebih mudah. Untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, diperlukan pengelolaan informasi akuntansi yang lebih baik. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk mengelola transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk memahami tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi, penerapannya dalam organisasi bisnis, serta dampak dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Dalam makalah ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi, bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sistem informasi akuntansi, dan apa saja tantangan yang muncul dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Adapun tujuan penulisan makalah tersebut yaitu untuk menjelaskan konsep dasar sistem informasi akuntansi, menjelaskan implementasi sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan, menganalisis dampak dari penggunaan sistem informasi akuntansi, dan memberikan gambaran mengenai tantangan yang muncul dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama yang kedua, yaitu landasan teori. Pertama, kita perlu memahami apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menghasilkan laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya di dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengubah data transaksi yang sederhana menjadi informasi yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membuat pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mengintegrasikan proses-proses pengolahan data seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan audit sehingga dapat meminimalkan terjadinya resiko kesalahan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem manual dan sistem berbasis komputer. Sebelum berkembangnya teknologi komputer, banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis manual, di mana setiap transaksi dicatat dengan tangan. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan yang mulai beralih ke sistem berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Pertama, yaitu perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya komputer, server, perangkat input-output, serta jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam sistem. Kedua, perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah data dalam sistem informasi akuntansi. Contohnya Oracle, QuickBooks, dan software akuntansi lainnya. Perangkat lunak ini memungkinkan perusahaan untuk mengolah transaksi keuangan yang dengan lebih mudah dan menghasilkan laporan yang lebih akurat. Ketiga, prosedur dan kebijakan yang mencakup tata cara penggunaan sistem informasi akuntansi dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan akses dan kontrol terhadap data keuangan. Keempat, basis data sebagai tempat penyimpanan informasi dan data terkait dengan transaksi, akun-akun, serta laporan keuangan perusahaan. Dan terakhir yaitu pengguna atau people yang terlibat dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem termasuk pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan.
Sistem informasi akuntansi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Fungsi pertama dan paling utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, mencatat, dan memproses seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan. Kedua, yaitu berfungsi sebagai penyusunan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan akurat setelah transaksi diproses. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis. Ketiga, yaitu berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian internal. Dengan sistem informasi akuntansi, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi dilakukan telah sesuai dengan kebijakan internal serta menghindari terjadinya kecurangan. Keempat, yaitu berfungsi sebagai penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi juga menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Kelima, yaitu berfungsi sebagai otomatisasi proses dan peningkatan efisiensi. Dengan mengotomatisasi berbagai fungsi akuntansi, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga dapat mengurangi pekerjaan manual dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama yang ketiga, yaitu pembahasan. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi, dampak, serta tantangan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Pertama, yaitu implementasi sistem informasi akuntansi. Dalam implementasi sistem informasi akuntansi, tentunya membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Implementasi sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan. Perusahaan harus menganalisis kebutuhan informasi akuntansi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan perlu mengidentifikasi jenis laporan keuangan yang diperlukan, volume transaksi yang akan dikelola, dan karakteristik unik dari sistem akuntansi perusahaan. Tahap kedua yaitu pemilihan perangkat lunak akuntansi. Dalam memilih perangkat lunak akuntansi yang akan digunakan, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal seperti kemudahan penggunaan, biaya, kemampuan integrasi dengan sistem lain, dan fitur yang dimiliki. Tahap ketiga yaitu pengembangan dan uji coba sistem. Sistem harus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah tahap pengembangan selesai, sistem harus diuji coba dulu untuk memastikan bahwa semua fitur telah berfungsi dengan baik dan data yang dihasilkan juga akurat. Apabila terdapat bug atau kesalahan, perusahaan dapat segera memperbaiki sebelum sistem tersebut digunakan. Tahap terakhir yaitu pelatihan pengguna dan penerapan sistem. Pengguna yang terlibat dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem seperti akuntan, staf IT, dan pihak lain yang terkait harus diberikan pelatihan untuk memahami cara menggunakan sistem baru tersebut. Setelah pengguna diberikan pelatihan, sistem dapat diimplementasikan secara penuh. Nah, setelah memahami bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan, kita akan membahas tentang dampak penggunaan sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Salah satu manfaat dari penggunaan sistem informasi akuntansi adalah peningkatan efisiensi dalam proses pengelolaan transaksi keuangan. Sistem tersebut mengotomatisasikan banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Penggunaan sistem informasi akuntansi juga memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara real time.
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu membantu manajer dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi dapat membantu menyajikan informasi bagi pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Meskipun sistem informasi akuntansi memberikan beberapa dampak positif bagi perusahaan, namun perusahaan harus memperhatikan bahwa sistem tersebut sangat tergantung pada teknologi. Apabila terjadi gangguan pada sistem, maka dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Downtime sistem juga dapat menyebabkan proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan mitigasi atas risiko yang mungkin terjadi dari penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Meskipun sistem informasi akuntansi memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, namun terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan, antara lain yaitu biaya implementasi yang tinggi. Biaya tersebut terkait dengan pembelian perangkat lunak maupun perangkat keras, pelatihan karyawan, biaya pemeliharaan, dan sebagainya. Investasi awal yang dibutuhkan akan terasa berat bagi perusahaan yang baru pertama kali mengimplementasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis secara mendalam antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Kedua, yaitu kesulitan dalam migrasi data. Dalam penerapan sistem baru, sering terjadi proses migrasi dari sistem manual ke sistem yang baru. Apabila proses migrasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting dan kesalahan data. Sehingga proses migrasi harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan pengujian untuk memastikan bahwa data yang dipindahkan tetap akurat. Ketiga, yaitu adanya kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer tentunya membutuhkan pemahaman teknis dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus menyusun program pelatihan yang komprehensif dan memberikan dukungan kepada karyawan. Keempat, yaitu kompleksitas dalam integrasi dengan sistem lain. Sistem informasi akuntansi perlu diintegrasikan dengan sistem lainnya yang ada di perusahaan. Apabila integrasi sistem tidak lancar, maka dapat menimbulkan masalah dalam aliran data antar sistem yang mengganggu kualitas informasi yang dihasilkan. Untuk menghindari masalah tersebut, perusahaan harus merencanakan dan mengimplementasikan integrasi sistem dengan hati-hati serta memilih perangkat lunak yang kompatibel. Kelima, yaitu keamanan data dan privasi. Data-data yang bersifat penting seperti informasi rekening bank, laporan keuangan, data pajak, serta data pribadi karyawan harus diamankan. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian data, atau kebocoran informasi. Keenam, yaitu pemeliharaan dan pembaruan sistem. Setelah sistem diterapkan, perusahaan harus memelihara dan memperbarui sistem tersebut agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Dengan demikian, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memelihara dan memperbarui sistem informasi akuntansi agar tetap berfungsi dengan optimal. Ketujuh, yaitu perubahan dalam kebijakan dan peraturan akuntansi. Peraturan perpajakan, standar akuntansi, dan kebijakan internal perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Sistem informasi akuntansi harus mampu beradaptasi dan mengakomodir perubahan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan fleksibel dan mudah diperbarui. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan pada poin sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan untuk mengelola transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
Kedua, implementasi sistem informasi akuntansi membutuhkan perencanaan yang matang agar memberikan manfaat bagi perusahaan. Ketiga, penggunaan sistem informasi akuntansi memberikan dampak positif bagi perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi dan akurasi, penyajian laporan keuangan yang tepat waktu, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keempat, meskipun sistem informasi akuntansi memberikan beberapa manfaat, namun terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi. Adapun saran berdasarkan pembahasan tadi, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam implementasi sistem informasi akuntansi. Pelatihan kepada pengguna dan perawatan sistem yang teratur juga penting untuk menjaga agar sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, perusahaan harus tetap memperhatikan tantangan yang muncul dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Demikian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.